Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang etika keilmuan dalam filsafat pendidikan Islam. Poin A. Dalam filsafat etika keilmuan pendidikan Islam, etika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika berasal dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai sesuatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Poin B. Etika pragmatis dalam pendidikan Islam. Pragmatisme berasal dari kata pragma, dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata. Pragmatisme ini berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah jika sesuatu memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Pendidikan agama Islam adalah bagian dari tugas agama, maka mengajarkan pendidikan Islam adalah kebenaran. Poin C. Positifme dalam keilmuan etika. Positifme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan factual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positifme, pengetahuan tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itulah, positifme menolak cabang filsafat metafisika. Etika keilmuan yang menganut positifme akan mempertegas tentang kebenaran pengetahuan terletak pada fakta-fakta yang konkret dan indrawi. Hukum itu menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui 3 tahap hidup. Tahap-tahap ini ditentukan dengan cara berpikir yang dominan teologis, metafisik, dan positif. Tahapan teologis merupakan periode yang paling lama dalam sejarah manusia karena bentuk pemikirannya yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi bahwa semua benda memiliki kelengkapan hidupnya sendiri. Tahapan teologis mengacu pada tahap di mana masyarakat memecahkan persoalannya dengan mencari penjelasan oleh dewa-dewa atau Tuhan. Pada tahap ini, orang percaya bahwa semua fenomena alam adalah penciptaan ilahi atau supranatural. Selanjutnya yaitu tahap metafisik, terutama merupakan tahap transisi antara tahap teologis dan metafisik. Tahap ini ditandai dengan hukum-hukum alam yang asasi dan dapat ditemukan dengan akal budi. Tahap metafisik adalah lanjutan tahap teologis. Pada tahapan metafisikal, masyarakat mencari penjelasan atas fenomena yang dialami dengan konsep impersonal abstrak. Pada tahap ini, masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Selanjutnya yaitu tahap positif, ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir. Akan tetapi, pengetahuan selalu bersifat sementara dan pengetahuan dapat ditinjau kembali dan diperluas. Tahapan positif merupakan tahap puncak dan tertinggi dalam fase perkembangan inteligensia manusia, di mana manusia mencari tahu segala hubungan-hubungan yang ada di dalam keteraturan alam melalui pendekatan ilmiah dan data empiris sehingga dapat membentuk inteligensia manusia untuk hidup lebih maju. Selanjutnya yaitu etika keilmuan pada zaman Renaissance dan humanisme. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Yang pertama menggunakan istilah ini adalah Jules Michelet
Menurutnya, Renaissance adalah periode penemuan manusia dan dunia, bukan sekedar kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Humanisme sesungguhnya telah mengambil moral kemanusiaan seluruhnya dari agama. Humanisme menyatakan bahwa pendidikan spiritual dan menepati janji adalah dalam nisbatnya dengan keutamaan-keutamaan moral dapat dicapai tanpa keyakinan terhadap Tuhan. Manusia adalah makhluk yang selalu mengejar cita-cita dan berusaha mengubah apa yang ada menjadi apa yang semestinya, atau apa yang kini ada menjadi apa yang seharusnya ada di dalam masyarakat dan dirinya sendiri. Selanjutnya, etika keilmuan yang dibangun di atas dasar humanisme adalah etika materialisme, karena sesungguhnya manusia adalah materi, karena manusia akan berakhir sebagaimana benda yang lain. Hanya keberakhiran materi yang merupakan perubahan abadi. Oleh sebab itu, tidak ada kehancuran, yang ada hanyalah perubahan. Kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini tentang etika, yaitu bahwa etika adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Etika dalam kajian filsafat merupakan dari aksiologi, karena etika berbicara tentang tujuan yang hendak dicapai dalam segala sesuatu. Etika pragmatis dalam pendidikan Islam berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Etika keilmuan yang menganut positivisme akan mempertegas dengan kebenaran pengetahuan terletak pada fakta-fakta yang konkret dan indrawi. Sedangkan etika keilmuan yang dibangun di atas dasar humanisme adalah etika materialisme, karena sesungguhnya manusia adalah materi, karena manusia akan berakhir sebagaimana benda yang lain. Hanya keberakhiran materi yang merupakan perubahan abadi. Oleh sebab itu, tidak ada kehancuran, yang ada hanyalah perubahan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met this pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo.